IndiHome, dekatkan pengalaman. Untuk membahas hal ini, pemirsa, kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Tommy Welly. Selamat petang, Bung Towel. Selamat petang, Nadila. Oke, Bung Towel, PSSI menyebut ada 5 nama kandidat pelatih timnas. Menurut Bung Towel, siapa saja mereka, Bung? Saya belum tahu siapa saja mereka. Pertanyaan saya sebagai pengamat, kenapa harus dibatasi 5? Atau dikasih batasan kuantitas 5 gitu loh. Sementara kita nggak tahu juga 5 itu siapa aja gitu loh. Jangan-jangan ada nama ke-6, ke-7 gitu loh. Jadi menurut saya komunikasi 5 ini juga absurd gitu loh. Kecuali 5 itu diumumkan siapa saja. Berarti kisi-kisinya pelatih di antara 5 itu. Tapi kalau 5 belum ada namanya ya kita bingung kan. Kalau menurut saya gitu. Jadi kenapa harus 5? Kenapa enggak 6, 7, 8 gitu loh. Oke, Bung Towel, artinya ini kan memang belum pasti. Tapi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Ege pagi tadi di TV One, Timur Kapatse sudah diwawancara oleh PSSI melalui via Zoom. Kalaupun iya, Timur Kapatse menjadi pelatih baru, apakah pelatih dari Uzbekistan ini akan cocok untuk melatih karakter timnas Indonesia, Bung? Saya nggak punya preferensi secara subjektif terhadap Timur Kapatse. Hanya pertanyaan saya, apakah mekanisme perekrutan pelatih tim nasional itu modelnya seperti Timur Kapatse yang datang diarak-arak, diboyong-boyong, dimuncul-munculkan di media sosial? Apakah seperti itu modelnya sebuah federasi dalam merekrut pelatih tim nasional? Menurut saya, Federasi Sepak Bola merekrut pelatih tim nasional nggak seperti itu. Ngapain pula pakai Zoom kalau memang benar Timur Kapatse salah satu kandidat ada di Jakarta pula, kenapa harus pakai Zoom gitu loh. Dan dia kan sedang free transfer, bukan free transfer, statusnya bebas, tidak terikat oleh tim manapun kan. Jadi kalau memang dia masuk dalam klaster 5 itu, yang ngapain lewat Zoom wawancaranya gitu loh. Jadi saya nggak mempercayai atau meyakini bahwa dia adalah salah satu nominasi dari kelima pelatih kandidat itu di Timur Kapatse. Oke, saat ini Timur Kapatse sudah juga berada di Indonesia. Apakah ini bisa dibaca, Bung, sebagai sinyal negosiasi atau bisa saja hanya kebetulan? Bagaimana biasanya membaca pola-pola seperti ini di dunia sepak bola? Makanya kalau perekrutan pelatih tim nasional sebuah federasi, ya nggak usah seperti ini gitu loh. Bukan modelnya seperti ini gitu loh. Datang lalu ditemui oleh pihak yang non federasi, digadang-gadang oleh media sosial. Setahu saya nggak seperti itu. Sementara federasinya sendiri masih menyembunyikan kandidat 5 pelatih itu gitu. Apalagi kalau memang ini beneran kandidat, ngapain interviewnya pakai Zoom gitu loh. Kan ini nggak masuk akal gitu loh. Jadi buat saya ini agak aneh mekanismenya. Kalau Timur Kapatse sebagai calon pelatih tim nasional nggak begini gitu loh. Oke, artinya harus ada keterbukaan begitu, Bung? Ya iyalah, kalau Timur Kapatse sebagai kandidat ya anggap saja, sebut saja sebagai salah satu dari 5 itu. Tapi ini kan tidak disebut gitu loh. Tidak disebutkan oleh federasi gitu. Makanya saya bertanya, kenapa ada angka 5, kandidatnya cuma 5, kenapa enggak 6, 7? Gitu loh. Kalau memang masih mencari, kenapa membatasi dengan 5? 5 itu misalnya hasil yang dirujukan oleh BTN dan Direktur Teknik Alexander Zwir misalnya. Terus 5 itu siapa? Nah kalau 5-nya udah diumumkan kan clear, jelas. Tapi kan ada alasan dari Ketua BTN, Pak Marji, ada aspek federasi kita menjaga etika lah. Karena ada beberapa pelatih yang masih terikat kontrak dengan tim misalnya gitu. Tapi kan kalau yang lainnya ada yang free, misalnya kayak jika benar Yesus Casas free, ya langsung aja. Timur Kapatse kan free juga, tidak terikat tim manapun, ya ungkap aja. Ini kan enggak gitu loh.
kriteria ideal pelatih seperti apa, Bung Towel, yang bisa melatih timnas Indonesia yang karakternya tentu berbeda dari setiap negara? Sederhana saja, pelatih tim nasional senior kita, komposisi tim nasional senior kita kan mayoritas naturalisasi. Jadi kriterianya adalah pelatih yang bisa menghandle para pemain naturalisasi itu dan juga bisa mengangkat kualitas pemain-pemain lokal. Jadi kombinasi itu. Tapi sekarang kita tidak bisa menafikan bahwa komposisi timnas kita yang senior mayoritas kan naturalisasi. Sudah 19 ada naturalisasi nih. Jadi kita harus memilih pelatih yang sanggup menghandle yang dalam level mereka juga gitu loh. Level sepak bola para pemain naturalisasi itu. Meski beberapa pemain naturalisasi kini sudah main di liga lokal, Liga 1 kan, Super League kan. Jadi intinya sesederhana itu aja sebetulnya. Dengan acuan target tetap roadmap kepada Piala Dunia. Yang pertama jangka pendeknya AFF, ada Piala Asia, lalu Piala Dunia kan begitu. Acuannya tetap itu aja targetnya. Cuman kalau pelatih senior, karena dituntut hasil, dia adalah pelatih yang mampu menghandle para pemain senior, pemain timnas senior, naturalisasi maupun bisa mengangkat kualitas-kualitas pemain lokal untuk ke tim nasional. Oke, dari pengamatan Bung Towel, 5 kandidat yang sudah beredar ini menurut Anda, adakah yang paling cocok untuk melatih timnas Indonesia? Kalau dari rumor yang beredar, ada Jesus Casas, Timur Kapase, Bojan Hoda, Emil Hilgrimson. Menurut saya Jesus Casas yang punya track record menurut saya sih dan filosofi sepak bola yang kuat ya. Karena dia pernah jadi asisten Luis Enrique Spanyol. Jadi menurut saya itu kalau kita berdasarkan acuan rumor yang beredar gitu loh. Makanya saya bertanya apakah memang harus dibatasi dengan 5 atau ada yang ke-6, ke-7 gitu loh. Karena yang kelimanya kan nggak dibuka. Kalau nanti disebut ada nama seseorang pelatih, kita kan nggak tahu apakah dia pelatih betulkah ke-5, ke-6, ke-7 kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya kita terjebak pada kandidat nominasi yang 5 itu gitu loh. Bahwa PSSI harus segera menemukan, iya. Mengingat perkembangan informasi baru bahwa Indonesia ditetapkan FIFA sebagai tuan rumah FIFA Series di Maret tahun depan. Gitu kan. Jadi itu adalah momentum event yang punya gengsi berkelas. Jadi bagaimanapun Indonesia harus segera punya pelatih tim nasional. Mengingat mengingat FIFA sudah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series bulan Maret tahun depan. Baik, terima kasih Bung Towel sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih untuk penjelasannya, Bung Towel. Tapi kami masih ada satu pertanyaan lagi, Bung Towel. Mengapa filosofi sangat penting untuk dimiliki pelatih sepak bola, terlebih yang akan nantinya melatih timnas Indonesia? Yang penting itu adalah filosofi sepak bola sebuah negeri. Filosofi sepak bola Indonesia itu penting, identitas itu penting. Makanya itulah ada sosok direktur teknik, namanya Alexander Zwir. Dengan identitasnya jelas, maka kita akan lebih mudah juga menemukan pelatih yang cocok untuk timnas kita, gitu loh. Itu pentingnya filosofi sepak bola. Baik, terima kasih Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan suara pengamat terkait kandidat pelatih timnas. Sekarang kita akan bergabung dengan rekan Rindi Salsabila untuk mengetahui apa pendapat masyarakat. Rindi, silakan.
Ya, selamat petang Nadila dan juga pemirsa. Kita tahu bahwa sudah 1 bulan lebih ini kursi kepelatihan Timnas Indonesia masih kosong. Sampai saat ini pun PSSI masih belum menentukan siapa sosok yang paling tepat untuk melatih Tom Haye dan kawan-kawan. Dan memang sejauh ini setidaknya sudah ada 5 nama yang masuk ke dalam bursa pelatih Timnas Indonesia, yang mana salah satunya adalah dari Uzbekistan, Timur Dave begitu. Dan pemirsa, tentunya kita ingin mengetahui ya bagaimana pendapat dari para pecinta sepak bola Indonesia terkait sebenarnya siapa sih sosok yang paling tepat untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang mana ia mengikuti perkembangan Timnas, yakni dengan, halo Mas, dengan siapa? Hai, Andi. Mas Andi, ini kan sudah lebih dari sebulan ya kursi pelatih Timnas Indonesia kosong. Menurut Mas Andi itu siapa sih sosok yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut? Menurut saya sih pelatih Jesus Casas ya, lebih cocok karena dia berasal dari Spanyol. Tiki taka Spanyol kita kenal bagus. Semoga tiki taka dari Spanyol bisa membawa ke Indonesia, cocok untuk pemain-pemain Indonesia kita juga. Mas, kemarin kan memang Patrick Kluivert ini gagal ya membawa timnas untuk ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya kalau dari Mas Andi sendiri, apa sih evaluasi yang harus menjadi catatan bagi pelatih selanjutnya gitu? Kalau untuk pelatih selanjutnya sih semoga dia lebih bisa menaruh line up lebih bagus. Karena pemain-pemain kita sebenarnya udah pada bagus juga. Karena kemarin pelatihnya begitu, jadi ya sebenarnya kan kemarin juga pemain-pemain kita banyak yang bagus, tapi yang ditaruh yang kurang bagus juga. Semoga kedepannya harus dievaluasi lagi tuh untuk line up-nya, tiki takanya lebih diasah lagi biar makin bagus lah untuk timnas kita. Baik, terima kasih banyak Mas Andi atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana pendapat dari Andi begitu terkait siapa sosok yang paling tepat untuk mengisi kekosongan pelatih Timnas Indonesia. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan satu penggemar Timnas Indonesia lainnya, yakni, halo Mas, dengan siapa? Mamat. Mas Mamat, ini kan pelatih timnas sudah kosong sebulan ya, nggak ada yang mengisi kursi kepelatihannya gitu, kepala pelatih. Menurut Mas Mamat, siapa sih sosok yang paling tepat untuk mengisi atau mendapatkan label sebagai pelatih timnas Indonesia? Menurut saya sih Bojan Hodak ya, karena ya kita lihat sendiri di Liga 1 BRI ya, dia back to back juga Persib. Ya semoga kayak nular juga sih Kak ke timnas Indonesia. Kalau menurut Mas, kenapa ia pantas begitu menjadi sosok pelatih Indonesia, Mas? Menurut saya pribadi sih, saya pengennya sih nular juga sih ke timnas, bisa lolos Piala Dunia dan semoga bisa juara juga sih kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Mamat atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar bersama-sama ya bagaimana pendapat dari dua masyarakat terkait siapa sosok yang pantas untuk melatih Tom Haye dan kawan-kawan. Dan memang kita pun juga berharap dari PSSI bisa memilih sosok yang tepat untuk bisa melatih Tom Haye dan kawan-kawan agar bisa mengapakkan sayapnya, sayap Garuda di ajang sepak bola internasional. Dan sejauh ini pun memang nama yang paling santer digadang-gadang sebagai pelatih dari timnas Indonesia adalah Timur Kapadze dari Uzbekistan. Dan kita pun akan sama-sama menunggu. Sementara demikian laporan dari kami, Nadila kembali ke studio. Terima kasih Rindi untuk laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.